taala wabarakatuh. Sing jawab salam bejo dunya bejo akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Segenap para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku Shahibul Bait, Shahibul Hajjah Ibu Muita Khudori dan juga sahabat saya Gus Farid Ahmad. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini tidak keluar dari tempat mulia ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing kathah utangi dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing syarat rezekine diluaskan rezekine oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmunya dijadikan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan setelah panjang umur dan sehat walafiat Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pertemuan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Maka saya berpesan nanti di bulan Ramadan kathah majelis-majelis libur. Cuma alhamdulillah di tempat yang mulia ini, di tempat ini kita masih tetap lanjut rutinan. Jadi setiap Rabu itu tetap ada rutinan. Jadi Ramadan nanti alhamdulillah kita tetap lanjut rutinan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, pada malam hari ini kita dengan tema menyambut bulan Ramadan ini. Insya Allah jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan sholat isya. Setelah sholat isya langsung bertemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga rutinan kita seperti biasa tadi sudah dimulai dengan Rotibul Haddad yang dipimpin Ustaz Harid. Lanjut kita mengerjakan taklim kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan dengan perantara Nasaihul Ibad ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berilmu. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut ya, pelajaran kita yaitu masuk ke dalam maqalah yang ke-12 Sayyidina Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ini Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Anil Hasan Al-Basri rahimallahu annahu qala inna fasadal qulubi sittatu asya. Ya, sahabat Hasan Al-Basri beliau mengatakan sesungguhnya kerusakan hati manusia itu disebabkan oleh 6 perkara. Orang yang gampang sumpet, hati gelisah terus, hati sumpek keras terus, itu karena 6 perkara. Monggo dipraktekkan. Yang pertama kata Sayyidina Hasan Al-Basri, awwaluha yudribuna birojai taubah. Mereka berbuat dosa disertai harapan dosanya akan diampuni. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau mengatakan sesungguhnya kerusakan hati manusia itu disebabkan oleh 6 perkara. Mereka berbuat dosa serta harapan dosanya akan diampuni. Istilahnya kayak gini, tak sholat, tak bobo, bulan diampuni yang Gusti Allah ya. Itu tidak boleh. Perkara seperti itu bisa mengeraskan hati. Jadi ngentengkan dosa. Wis gak sholat bisa, gak bobo, Gusti Allah mah pengampun. Jadi engko tobat diampuni. Nah, perkara yang seperti itu hadirin, itu perkara yang mengeraskan hati. Nauzubillah min. Jadi kita sering sumpek atau apa, mungkin kita sering meremehkan dosa kecil. Berbohong atau apa, kita yakin nanti diampuni oleh Allah. Cuma kita berbuat dosa dulu, itu suatu perkara yang mengeraskan hati kita. Yang nomor 2 kata Sayyidina Hasan Al-Basri, yaitu apa? Ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Orang yang memiliki ilmu
tapi tidak mau mengamalkannya. Sudah tahu ya Allah, rezekiku itu apa terus ini utang kuah. Keliling kerjorono ini gak oleh duit. Ini apa? Ini Nabi sudah katakan, siapa yang sholat duha rezekinya dilancarkan oleh Allah. Siapa yang membaca surat Waqiah habis asar rezekinya dilancarkan oleh Allah. Sudah tahu ilmunya. Ibaratnya kalau ujian itu sudah dikasih contekan. Nih, saya itu ngefans sama Gus Bahar. Senang saya Gus Bahar. Gus Bahar itu pernah ngomong, orang mukmin gak sugih itu kena menemu. Orang mukmin juga tidak masuk surga itu sudah kenemenan orang mukminnya. Karena Nabi itu sudah ngasih contekan sebenarnya. Nabi sudah ngasih terpean. Kepingin sugih, sholat duha jangan ditinggal. Doakan orang tua jangan sampai ditinggal. Nih, sholawat kepada Nabi Muhammad jangan ditinggal. Itu perkara-perkara yang melancarkan rezeki kita. Nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang yang sumpah yang nomor 2 yaitu orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Tahu siwak itu sunnah, tahu masuk kamar mandi kaki kiri keluar kaki kanan itu sunnah, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, yaitu sehingga realistis sumpah. Yang nomor 3 katanya Imam Hasan Al Basri, wa idza amilu la yukhlisuna. Dan orang yang ketika beramal dia tidak ada ikhlas, sedikit pun ikhlas tidak ada. Ya Allah, aku tak sholat kayak rezekiku lancar. Bismillah. Niatnya karena rezeki, bukan karena Allah. Ya Allah, aku tak sholawatan cek ketinggal fulan, cek ketemu fulan. Nih, amalan-amalan seperti itu yang tidak diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membuat kerasnya hati. Akibat dari kerasnya hati apa? Dinasehati tidak mampu. Nih, duduk di majelis taklim, di majelis ilmu seperti ini bawaannya support kepingin pulang. Itu termasuk salah satu kerasnya hati. Naudzubillah min. Yang nomor 4 kata Imam Hasan Al Basri yaitu apa? Wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun. Yang nomor 4 mereka memakan rezeki dari Allah tapi tidak mau bersyukur. Ya, dikasih rezeki sama Allah Ta'ala tapi tidak mau bersyukur. Orang yang bersyukur itu banyak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan qalilun min ibadi yasyakur. Syukur sama syakur itu beda. Kalau syakur itu orang yang pandai bersyukur. Orang yang bersyukur banyak, alhamdulillah. Cuma orang yang pandai bersyukur itu, ya Allah, kalau engkau tidak ngasih nikmat seperti ini, ya Allah, aku tidak bakal makan. Itu syukur yang sangat tinggi dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu kejadian dialami guru kulo. Guru kulo ini dulu taklim di Yaman Hadramut, pulang tahun 2007-2008. Ketika beliau pulang di Indonesia, kebetulan rumahnya di Malang, beliau rumahnya di Malang. Tahun 2008 diundang ke Batam, diundang ke kota Batam. Di Batam ini hadirin yang undang orangnya sugih luar biasa, orang paling kaya, istilahnya sultan kalau zaman sekarang nih, sultannya Batam ini, orang paling kaya di Batam. Diundang lah, tiket pesawat sudah disiapkan, suruh ngisi tausiah di masjid sekitar perumahannya itu. Berangkat guru saya. Sampai di Bandara Batam hadirin, Masya Allah, dijemput mobil BMW termewah zaman itu. Guru saya cuma geleng-geleng ini mobilnya istimewa. Wah, ini seumur hidup nyicil, nggak lunas-lunas kayak ini. Ini bagus mobilnya. Dibawa guru saya ke rumahnya. Baru sampai parkiran rumahnya hadirin, ya Allah. Guru saya cuma geleng-geleng. Iki omah, apa istana, kok gede luar biasa rumahnya. Ya, masuk parkiran mobil, semua mobil ada. BMW, mobil Pajero, mobil-mobil ternama, mobil legend, mobil legendnya. Mobil-mobil tok isinya banyak di situ, luar biasa. Akhirnya sampailah ke ruang tamu, tingginya rumahnya itu sangat tinggi, terus keramiknya luar biasa, hiasan rumahnya itu sangat besar. Guru saya tanya kepada Syekhul Qadim si Haji, Masya Allah. Guru saya dalam hatinya juga kena, ya Allah, coba aku sugih kaya wong iki ya Allah. Beki aku mulai iki sama ni mobil tak sama ni apa, wong iki sugih ini luar biasa. Ya Allah, andaikan ya Allah aku iso sugih kayak orang ini. Guru saya cuma hatinya terlintas seperti itu. Juga akhirnya guru saya makan malam sama Syekhul Qadim, makan malam. Setelah makan malam dikasih tahu kamarnya. Masya Allah hadirin, kamarnya itu buat sparring futsal bisa. Besar
besar luar biasa kamarnya. Kamar mandinya itu ukuran 5x6, bayangkan sudah. Kayak toko, nih besar luar biasa kamar mandi. Ruangannya besar luar biasa. Setelah itu pagi setelah acara guru saya ngisi ceramah. Subhanallah, guru saya setelah ceramah di masjid dilihat kok Sohibul Bait ini tidak ada. Yang undang tadi kok tidak ada, mana ini? Kok tidak hadir? Tanya kepada anaknya, nah bapak mana? Kok tidak hadir dan kan makan bareng? Enggak Habib, kebetulan ini guru saya dari Habaib juga. Enggak Habib ngapunten. Tadi bapak saya tahu tidak bisa datang karena sakit. Loh, sakit apa? Tadi malam makan bareng kok tidak ada sakit. Bapak ini sakit lama Habib, sudah sakit lama, sakitnya kronis lagi. Temenan, iya teman. Setelah acara tak sabar. Singkat cerita, setelah acara selesai, guru saya ke kamarnya yang Sohibul Bait tadi. Masuk kamar, yang orang kaya raya ini cuma berselimut hadirin. Ditanyain sama guru saya, loh Pak, sampai ini sakit apa? Sakit apa sampai ini? Saya ini Habib sudah sakit berpuluh-puluh tahun. Saya sudah berobat medis, sudah non medis, sudah ke Kanigoro minta air, sudah tidak sembuh-sembuh. Sudah keliling tidak sembuh-sembuh. Sakit saya ini parah sudah. Saya cuma pasrah kepada Allah. Saya Habib demi Allah, demi Rasulullah, jikalau semua harta saya ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ridho. Saya rela agar Allah menyembuhkan sakit saya. Penasaran guru saya ini, loronya opo ini sehat kok loro ya. Akhirnya orang ini mengatakan, saya Habib, lidah saya ini ngerasakan manis, ngerasakan asam, ngerasakan pedas, rasanya sama semua rasanya hambar. Jadi orang ngomong kopi kapal api, belokan samsu itu enak, saya tidak merasakan. Lidah saya ini hambar. Saya pasrah kepada Allah. Wis, kalau ini memang takdirnya, wis tidak apa-apa. Cuma demi Allah, jikalau Allah Ta'ala mengembalikan lidah saya seperti semula, harta saya diambil, saya rela saya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Guru saya ini cuma nangis dari ya Allah. Kita ini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi makan pecel nih, makan rawon rasanya beda-beda, tetap enak nikmat. Ini orang kaya raya, saldonya miliaran, cuma disembuhkan lidahnya nggak bisa. Berharap dia punya kenikmatan seperti kita ini. Nih, seperti kita yang lidahnya bisa merasakan apa-apa. Guru saya langsung nangis dalam hatinya, sholat taubat 2 rakaat. Ya Allah, tidak pantas saya minta kepada junjungan ya Allah, sedangkan engkau setelah memfasilitasi kita dengan nikmat yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, qalilun min ibadi yashkur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Kita dikasih nikmat kesehatan seperti ini, luang bisa duduk di majelis ini. Na'udzubillah, kalau kita ke rumah sakit, hadirin, kita lihat orang-orang yang sakit, di situ kita bisa bersyukur ya Allah, ya meripatku seenak kayak kedip, nih hidungku bisa bau dengan enak, nggak kena omikron, nih bapak kron dan sebagainya, enak, apa ini hidung saya bau, telinga saya normal mendengar. Itu hal-hal yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang nomor 5, nih, yang nomor 5 kata Imam Hasan Al-Basri, wa ma yarduna bi qismatillah. Nih, mereka yang tidak ridho terhadap pemberian Allah, gak mau, gak ridho. Seakan-akan ini protes kepada Allah. Allah kok tidak adil ya? Itu tidak boleh adil. Nih, Allah Ta'ala kita ini harus berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik. Nih, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam yang diceritakan di surat Al-Kahfi. Nih, sering saya ceritakan. Yang dimana Nabi Musa ditanya salah satu muridnya, siapa ya Nabi Musa orang paling alim di bumi ini? Siapa orang paling pintar di bumi ini? Nabi Musa supaya muridnya tidak tersesat, Nabi Musa mengatakan saya. Paling alim ini saya, paling pintar saya, kata Nabi Musa. Lalu Allah Ta'ala menegur Nabi Musa karena Nabi Musa tidak ngomong insya Allah. Ditegur sama Allah Ta'ala. Ya Musa, bukan engkau orang paling alim di bumi ini, bukan. Ada salah satu hambaku, dia berada di tepi laut, kau cari dia, kau belajar sama dia, itu orang paling alim.
Berangkat Nabi Musa beserta beberapa pasukannya ke satu laut. Sesudah sampai laut, Nabi Musa ngomong. Kebetulan orang ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Khidir ini nama aslinya Balia bin Malkan. Balia bin Malkan. Nah, Balia bin Malkan ini nama asli Nabi Khidir. Kita dianjurkan, disunahkan kalau kita jalan-jalan ke laut, atau kita tamasya ke laut dan sebagainya, kita tawasul al-fatihah ila ruh Balia bin Malkan. Supaya apa? Supaya kita dipermudah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampailah Nabi Musa di laut ketemu Nabi Khidir. Nabi Musa ngomong, "Wahai Khidir, aku ini belajar ilmu sama engkau. Ajari saya ilmu." Nabi Khidir mengatakan apa? Gak sanggup sampean. Sampean yang belajar sama aku gak sabar sampean. Terus sampean mulai wae ambil pasukan sampean. Gak usah belajar dengan aku. Belum enggak. Aku insya Allah sabar. Temenan, gak apa-apa. Sabar Pak. Temenan, apapun yang saya lakukan sampai ada protes. Iya, aku belajar kok. Temenan yo. Iya. Berangkatlah hadirin bertiga waktu itu. Nabi Musa, Nabi Khidir, dan salah satu umat Nabi Musa berangkat. Mereka melewati laut. Ditumpangi oleh seorang yang mempunyai kapal, kapalnya jelek, orang miskin lagi. Yang kapalnya ini cukup buat orang empat berangkat. Berangkat nyebrang laut, sampai transit di laut selanjutnya, itu kapalnya sama Nabi Khidir dirusak. Ini orang baik sudah nolong, dirusak kapalnya. Nabi Musa ngamuk, loh, gontem sampean, kau kayak begini, wis ditolong kok sampean rusak kapalnya. Perjanjiannya nggak mau. Sampean apapun sing tak lakoni, ojo sampean. Ojo takon apapun, nurut kok mbek aku. Lho cuma sing sampean lakoni iki dolim. Sampean saya belum belajar apa enggak? Ya bener. Ya wis, kalau aku sabar nanti. Sampailah mereka berjalan hadirin. Setelah berjalan ada seorang anak remaja laki-laki, tidak ada masalah apa jalan, tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Dibunuh, bayangkan. Dibunuh oleh Nabi Khidir. Setelah dibunuh oleh Nabi Khidir, ngamuk Nabi Musa, ini anak remaja ini. Kok sampean bunuh? Kok teko sampean? Sampean belum belajar enggak kok enggak? Lu gelem cuma cara ya enggak ini. Ya wis ngono ae. Mendel mawon. Untuk protes. Setelah perjalanan ketiga hadirin, mereka sudah jalan jauh-jauh berpuluh-puluh kilometer, melewati satu perkampungan, minta makan ke suatu perkampungan, yang dimana satu kampung ini tidak ada yang mau ngasih makan. Minta sana gak dikasih, minta sini gak dikasih. Nabi Musa ngamuk, waduh ini dolim kabeh penduduk kampung ini. Jaluk mangan, kok gak dikasih, kok jahat sih. Ternyata di suatu perkampungan itu ada satu rumah yang mau roboh. Didandani, ditukangi oleh Nabi Khidir. Dibenakno rumah yang roboh itu. Nabi Musa kan kaget, loh, iki wong kampung dolim kabeh kok sampean dandani omahe. Apa? Nah, kata Nabi Khidir, "Hadza firaqu baini wa baini." Sekarang perpisahan antara aku dengan engkau. Tak kasih tahu kau takwilnya seperti apa. Kenapa kok saya melakukan semua ini? Yang pertama kata Nabi Khidir, saya melobangi kapal orang yang miskin itu, saya rusak kapalnya. Karena apa? Tatkala dia putar balik, ada satu raja yang zalim ingin membunuh orang yang punya kapal dan kapalnya dirampas. Tapi raja itu tidak mau ngambil kapal yang cacat. Tak cacat di kapalnya, aku tidak ada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Khidir, kenapa anak remaja itu tak bunuh? Wa kana abuhuma sholihan. Ini orang tuanya si pemuda ini orang soleh. Kalau dia tumbuh remaja, dikisahkan dia itu bakal jadi orang Yahudi yang membunuh kedua orang tuanya. Aku disuruh Allah menyelamatkan orang tuanya, tak gimana ini. Yang nomor tiga, seluruh kampung memang medit bakhiliyah. Orang tidak mau mengeluarkan makanan. Cuma rumah yang tak dandani tadi, rumah yang saya benarkan tadi itu rumah yang dimana di dalamnya ada anak yatim yang kakeknya yang nomor 7 orang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan orang soleh itu hadirin, cucunya yang nomor 7, keturunannya yang nomor 7 dijaga sama Allah Ta'ala. Bayangkan kalau kita ini jadi orang soleh,
niscaya anak cucu kita pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Kita tidak bisa menghukumi apapun. Ya, Nabi Musa tidak salah. Bukan terus Nabi Musa salah, tidak. Nabi Musa menghukumi secara syariat. Syariat membunuh orang dosa besar, minal kabair. Syariat berbuat zalim kepada orang lain, minal kabair, dosa besar. Nih, Nabi Khidir punya ilmu lain, yaitu ilmu hakikat. Yang dimana seseorang tatkala ingin mencapai ilmu hakikat, itu harus syariatnya mampang dulu. Nih, ilmu fikihnya, ilmu usul fikihnya, ilmu syariatnya harus benar dulu, baru dia bisa mengerti hakikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 8, nih, yang nomor 7 kata Imam Hasan Al-Basri, wa yadfinuna mautahum wa la ya'tabirun, kata Hasan Al-Basri. Yaitu apa? Orang yang suka mengubur orang yang meninggal di antara mereka tapi tidak mengambil pelajaran. Nih, sering ngubur orang meninggal dikubur, kita menyaksikan. Tapi kita nggak ambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari orang yang meninggal dia ya? Umumnya orang nggak ada yang tahu. Sebesar-besar apapun rumah kita, pondasinya seperti apa, gentengnya seperti apa, tetap besok rumah kita ini rumah ukuran 2x1 kuburan. Kita bisa ngambil ibrah tatkala orang meninggal, bisa kita semangat tobat, semangat berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan Imam Hasan Al-Basri adalah yang paling tua di antara tabi'in. Nah, atas Sayyidut Tabi'in yaitu Sayyidina Hasan Al-Basri. Sehubungan dengan hal itu, Imam Ahmad bin Hanbal suka berdoa dengan doa ini. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan berdoa, ya dalilal khiyari dullani ala tariqi sadiqin wa ja'alni min ibadikal mukhlisin. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tatkala berdoa, ya Allah, petunjuk, ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang baik, tunjukkanlah aku ke jalan orang-orang yang benar, dan jadikanlah aku hamba-Mu yang ikhlas dalam beramal. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda tentang keadaan kubur dengan berikut. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, innal kubra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Ini hadis riwayat Tirmidzi wa Ibnu Hajar wa ila Hakim. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat yang paling pertama dari tempat-tempat yang ada di akhirat. Nih, ketika kita meninggal, tempat pertama kita itu kuburan. Nih, apabila seseorang selamat dari siksa kubur, maka pada tempat-tempat selanjutnya ia pun akan selamat. Nih, ada nanti kebangkitan, hisab dan sebagainya. Ketika dikubur ini lulus seleksi istilahnya, lulus kita. Amal kita soleh semuanya, niscaya selanjutnya itu enteng. Ada sirot, yang dimana sirot ini kalau kita kepelicuk sedikit di sirot ini kita masuk neraka Allah. Tapi tatkala dikubur ini kita sudah baik, ditanyai malaikat jawabannya benar, lolos sudah. Dan tidak bisa Mbak contekan hadirin nih, bawa HP, bawa saat ketemu ribu nih. Ya dari sekarang ditanyai oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa Nabi Muhammad Nabi, sampai terus seterusnya. Nabi bersabda bahwa barang siapa yang mendengar saudaranya meninggal, hendaknya membaca doa ini. Jadi harus tahu, kalau ada orang di masjid musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kadang-kadang ngotot nih. Kita disunahkan membaca doa seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ktubhu indak al-muhsinina waj'al kitabahu fi illiyina wakhluf akibahu fil akhirina. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini bisa dicari nanti doanya. Ini doa rawahu Tabrani. Sesungguhnya innalillah, sesungguhnya kita ini punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali. Ya Allah, tuliskanlah dia sebagai golongan yang berbuat baik di sisimu, dan jadikanlah kitabnya di surga yang tinggi, dan berilah dia pengganti yang baik di akhirat. Ya Allah, jangan engkau menghalangi kami akan pahalanya, dan janganlah engkau jadi fitnah buat kami
sesudah dia. Nih, tentang keutamaan membaca doa tersebut dari Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, man sami'a bimauti muslim fada'a alaihi bi khairin kataballahu lahu ajra man adahu hubban wa wasyayyahu mayyita. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mendengar kematian seorang muslim kemudian dia mendoakan kebaikan untuknya, maka Allah menuliskan baginya pahala orang-orang yang menengoknya di waktu hidup atau sakit, dan pahalanya orang yang mengantarkannya di waktu meninggal.